Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga sehat selalu tentunya dan banyak rezekinya. Dan ini adalah hardcase dari H26 Folding UFV. Wah, mantap ya. Untuk pembeliannya Anda bisa memilih untuk menggunakan box atau hardcase seperti ini. H26 Folding UFV yang saya unboxing dan saya review kali ini dilengkapi dengan 1080 pixel kamera, dan langsung saja kita buka untuk hardcase-nya yang cukup enak banget resletingnya pada saat dibuka ya. Dan ini dia di bagian dalamnya, Anda langsung diperlihatkan oleh satu buah drone dan satu buah transmitter seperti ini. H26 ini dilengkapi dengan optical flow yang pada saat terbang nanti kira-kira akan berfungsi dengan baik atau tidak. Simak terus videonya dari ngeluyur bareng istri. Dan yang pertama yang kita bahas adalah transmitternya. Ya, ini ya, ada tombol dan dilengkapi dengan indikatornya tulisan berwarna putih. Di bagian atas adalah tombol untuk melakukan trimming ya. Bahan yang digunakan seperti kulit jeruk ya, jadi tidak halus, agak sedikit kasar. Pada saat Anda pegang sangat nyaman sekali. Di bagian bawah ada gripnya. Pada saat Anda putar dan Anda tarik ke bagian bawah, maka akan terlihat phone holdernya. Dan ini dia untuk antenanya, itu variasi ya. Rata-rata drone kelas toys itu variasi. Dan antenanya dapat Anda putar ke atas atau ke bawah. Jadi dapat berputar 360 derajat. Dan langsung saja kita mencoba untuk menyalakan dari transmitter ini. Ada tombolnya di situ, on off-nya, dan tombol untuk flip, menambah kecepatan, dan tombol untuk foto dan merekam video. Untuk kedua tuasnya digerakkan dengan dua jari seperti ini, cukup nyaman sekali. Di bagian bawah untuk phone holdernya itu dilengkapi dengan karet ya, di bagian atas dan di bagian bawah. Jadi jangan sampai Anda berpikir kalau handphone yang telah terpasang itu akan copot ya. Jadi bagian karetnya menambah grip untuk menggenggam handphone Anda. Selanjutnya Anda diberikan 4 buah propeller guard untuk melindungi propeller Anda pada saat melakukan penerbangan. Jadi semakin aman Anda menggunakan drone ini pada saat penerbangan indoor ya. Untuk desain propeller guardnya itu dibuat selentur mungkin ya. Jadi pada saat tersentuh dengan obstacle seperti tembok pada saat Anda bermain di indoor, itu dia akan sedikit ngepel. Jadi tidak langsung terhantam dan memberikan getaran pada drone Anda. Seperti ini untuk kelenturan dari keempat propeller guardnya. Dan untuk pemasangannya pada H26 Folding UFV itu cukup mudah. Anda tinggal mencabut penutup cover di bagian ujung pada setiap lengannya seperti ini ya. Setelah terlepas, Anda tinggal memasang propeller guardnya di setiap sisinya. Jadi untuk pemakaian propeller guard ini penting atau tidak? Kalau menurut saya propeller guard ini digunakan pada saat penerbangan indoor. Tetapi tidak akan puas menerbangkan drone di indoor ya, karena untuk bermanuver akan sangat sulit dan lebih nyaman penerbangan di outdoor, karena di outdoor itu pemandangannya cukup bagus ya ketimbang di indoor tentunya. Dan ini dia H26 Folding UFV pada saat dipasang propeller guardnya. Jadi terlihat semakin besar sekali ya, berbeda dengan ZLL SG07 kemarin yang bentuknya
ukurannya lebih kecil dari H26 Folding UFP ini. Dan selanjutnya kita diberikan dua buah user manual. User manualnya untuk drone-nya itu yang saya dapatkan adalah user manual yang tipe GPS. Ya, seperti ini ya. Untuk gambar dari drone-nya sih mirip, tetapi untuk model transmitternya yang ada di user manual ini cukup jauh perbedaannya ya. Dan yang kedua, Anda diberikan satu buah user manual lagi untuk melakukan aplikasi kontrol ya, VS FPV Pro yang dapat Anda download di Play Store atau di iOS. Jadi di user manual ini Anda dapat mempelajari fungsi-fungsi tombol yang ada di aplikasinya, menggunakan gestur foto atau gestur video, dan melakukan FPV dengan menggunakan handphone Anda. Dan selanjutnya Anda diberikan dua buah propeller yang dapat Anda gunakan pada saat propeller yang ada pada drone-nya itu rusak ya, atau Anda menerbangkan drone-nya di indoor kemudian menabrak meja atau dinding, itu biasanya akan sedikit damage ya pada propellernya. Dan selanjutnya Anda diberikan satu buah kabel micro USB. Untuk kabel ini banyak sekali dimiliki oleh para pencinta handphone atau para pencinta drone ya, karena kabel ini cukup familiar sekali. Jadi tidak harus menggunakan kabel ini untuk mengecas transmitternya, kemudian untuk mengecas pada baterainya juga seperti itu. Setelah Anda masukkan di slotnya, Anda tinggal menghubungkan kabel ini ke cas handphone Anda, bisa menggunakan USB yang ada di laptop bisa. Kemudian paling simple pada saat Anda melakukan penerbangan di outdoor, Anda bisa membawa power bank ya. Dan ini dia baterainya, kapasitas 3,7 volt, tetapi tidak diberikan keterangan berapa mAh yang ada pada baterai ini. Dan selanjutnya kita diberikan satu buah obeng. Nah, seperti ini ya. Untuk obeng ini setiap pembelian drone toys biasanya Anda diberikan obeng seperti ini. Fungsinya cukup banyak, bisa untuk mengganti propeller atau membuka dan melihat isi yang ada di dalam drone-nya. Dan yang terakhir, dan ini dia, yang terakhir adalah H26 Folding UFP. Seperti ini, di bagian belakang kita bisa lihat ada seperti bentuk Batman ya di bagian belakang ini, dan ada garis 3 di setiap sisinya menyerupai intake pada mesin pesawat. Di bagian atas terdapat tulisan folding drone, dan pada kameranya dapat Anda adjustment untuk naik dan turun meskipun dengan manual ya. Jadi meskipun manual, Anda bisa mengatur sudut pandang Anda pada saat melakukan FPV. Untuk lampu bagian depan menyerupai mata, tetapi tidak langsung terlihat lampunya, jadi ada frame-nya seperti mata sipit seperti itu ya. Dan untuk lampu indikatornya, setiap lengan itu ada lampu indikatornya. Bagian depan berwarna biru dan bagian belakang berwarna merah. Untuk baterainya sendiri 3,7 volt dan beratnya cukup berat. Jadi pada saat saya merasakan beratnya, kemungkinan baterai ini berkapasitas lebih dari 1600 mAh ya. Dan kita lihat bagian bawahnya ada satu buah kamera untuk optical flow-nya dan satu buah antena transmisi untuk menampilkan hasil kamera ke handphone Anda. Di bagian bawah ini, grill-grill ini tidak buntu ya guys ya, tetapi ada lubangnya, jadi memungkinkan panas yang dihasilkan pada PCB yang berada di dalam drone dapat disalurkan keluar. Jadi PCB-nya akan lebih awet karena sirkulasi udaranya untuk mendinginkan PCB yang ada di dalam itu cukup baik ya. Dan ini kita buka lengannya. Kalau kita bisa lihat lengannya menyerupai dengan drone yang sangat familiar sekali di tahun-tahun sebelumnya, yaitu Visuo ya. Untuk landing gear-nya di bagian bawah itu ada karetnya.
Dan untuk propellernya sendiri diberikan aksen garis berwarna putih di bagian atas, jadi pada saat berputar akan menampilkan efek yang cukup baik ya untuk transmitternya. Dan di setiap lengannya terdapat tulisan A dan B, memudahkan pilot pada saat ingin mengganti propellernya. Jadi jangan sampai salah memasang propeller A atau propeller B-nya. Dan langsung saja kita nyalakan untuk drone ini. Tekanlah 3-5 detik, maka drone akan langsung menyala ya di tombol powernya. Jadi pada saat belum terhubung seperti ini, lampu indikator di depan biru dan di bagian belakang berwarna merah itu akan terus berkedip sampai Anda menghidupkan transmitternya seperti ini. Jadi pada saat Anda menghidupkan transmitternya, Anda tidak lagi membending, tetapi drone ini sudah melakukan otomatis bending. Anda tinggal melakukan kalibrasi gyro untuk memperstabil keempat motornya. Untuk menghidupkan motornya, Anda bisa menggerakkan tuas throttle ke atas atau dengan kombinasi kedua tuasnya. Arahkan kedua tuas ke pojok bawah luar ya. Dan ini adalah H26 Folding UAV pada saat melakukan uji coba untuk optical flow-nya. Akan kita tarik seperti ini, saya tanpa memegang remote, dan hasilnya drone kembali ke titik di mana dia hover. Kemudian uji coba ini saya lakukan 2 kali dan tetap saja drone akan kembali ke posisi dia hover. Jadi untuk H26 Folding UAV ini optical flow-nya berfungsi dengan sangat baik, dan ini adalah hasil dari kamera 1080 pixel yang dihasilkan dari handphone saya. Dan bagaimana menurut Anda kira-kira untuk hasil kamera 1080 pixel H26 Folding UAV? Silahkan tulis di kolom komentar. Sayangnya untuk drone ini belum dilengkapi dengan SD slot ya. Jadi akan lebih baik apabila drone ini dilengkapi dengan SD card slot. Jadi hasil video yang ditangkap dan disimpan pada SD card biasanya hasilnya akan lebih baik lagi. Untuk jangkauannya 15-20 meter masih sangat baik untuk responnya. Berbeda dengan SG107 kemarin yang 15 meter sudah ada delay pada saat kita mengkontrol drone-nya ya. Dan ini dia adalah hasil dari FPV H26 Folding UAV. Saya tidak merasakan sedikit lag pun ya pada saat menerbangkan dan melakukan FPV pada penerbangan kali ini. Jadi untuk FPV-nya lancar jaya, minim lag dan minim yellow pada saat drone ini mengudara. Dan itu dia hasilnya ya. Bagaimana menurut Anda kira-kira? Bantu saya untuk tulis opini Anda mengenai H26 Folding UAV di kolom komentar. Untuk penjualannya, drone ini dapat Anda pilih pada saat membeli dengan menggunakan kamera 720 pixel, 1080 pixel dan 4K. Kalau 1080 pixelnya hasilnya seperti ini, kemungkinan 4K-nya akan lebih baik lagi. Ya, semoga akan lebih baik lagi. Dan tadi kita mengingat untuk user manualnya yang diberikan di dalam hardcase-nya adalah user manual H26 yang versi GPS. Pada saat saya membeli untuk H26 ini tidak ada disediakan yang versi GPS. Kalau memang betul-betul ada yang sudah memasukkan ke keranjang dan akan segera dibeli, silahkan tulis di kolom komentar ya. Untuk penerbangan kali ini kita berada di PT Infutani di KN10, tempatnya oke. Dan ini adalah base camp kita. Selanjutnya ke depannya kita akan membuat video di sini agar Anda tidak jenuh melihat video saya di kebun kurma tentunya ya. Nah, ini dia hasil dari kamera H26 Folding UAV. Dan sekali lagi, bagaimana menurut Anda semua kira-kira untuk H26 Folding UAV ini? Dan kita akan mencoba untuk menghadapkan kamera ke bawah ya, untuk mode roket. Dan hasilnya seperti ini.
Untuk hijau yang saya dapatkan cukup bagus ya, tetapi masih ada seperti bintik-bintik pada hasil kamera yang ditangkap di handphone saya. Jadi akan lebih baik drone ini dilengkapi dengan SD card, karena kalau penyimpanan video seperti ini maka yang terjadi adalah aplikasi akan merekod hasil dari FPV di layar ya. Jadi bukan real time hasil video yang disimpan. Dan itu dia dari saya, H26 Folding UFV. Bagaimana menurut Anda? Dan semoga semua Anda sehat selalu tentunya dan banyak rezekinya. Dan ingat, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.